pelaku langsung melaksanakan aksi kejinya tersebut. Mohon maaf, meremas bagian yang tidak seharusnya. Paling lama 15 tahun penjara karena ini anak di bawah umur. Lagi, kasus pencabulan terhadap anak kembali terjadi di Purwakarta. Hanya untuk melampiaskan nafsu sesaat, seseorang bisa kehilangan akal sehatnya. Ujung-ujungnya bisa kita tebak, pelaku mendekam di penjara. Kenikmatan yang dirasakan hanya beberapa detik harus ditebus dengan hukuman penjara belasan tahun. Dan itu dialami seorang lelaki berinisial AP. Saat ini AP sedang menjalani proses hukum di Mapolres Purwakarta. Lelaki yang sehari-hari menjadi penjual batagor ini terpaksa digiring ke kantor polisi karena perbuatannya yang melabrak susila. Pada Rabu 22 Desember silam, AP dibawa ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Purwakarta. Lelaki berusia 37 tahun, warga desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes ini tampak murung dan hanya mampu menunduk. Apa yang membuat AP berurusan dengan hukum? Rupanya dia melakukan perbuatan cabul terhadap 3 siswi madrasah Ibtidaiyah. Suatu siang, seperti biasa, AP berjualan batagor di areal madrasah. Para pelajar di lembaga pendidikan setingkat SD ini baru saja keluar dari dalam kelas. Mereka hendak mengisi jam istirahat dengan bermain di luar kelas. AP melihat 3 orang siswi di sekitar tempatnya berjualan. Otaknya mulai dipenuhi niat cabul. Dia memanggil ketiga siswi yang masing-masing berusia 9 tahun tersebut untuk mendekat. Saat mendekat, tiba-tiba AP memegang dan meremas bagian-bagian tubuh tertentu dari ketiga siswi tersebut. Tentu saja ketiganya kaget dan tak menerima perlakuan lelaki berotak mesum ini. Ketiga korban marah. Inilah awal petaka bagi AP. Ketiga siswa yang menjadi korban pelecehan seksual melaporkan kejadian yang tak mengenakan itu kepada orang tua masing-masing. Orang tua mana yang tak berang ketika mendapat laporan bahwa anaknya diperlakukan tak senonoh? Maka para orang tua korban pun melaporkan perbuatan AP kepada pihak kepolisian. Berbekal laporan dan informasi dari para orang tua korban, polisi segera bergerak. AP pun tak berkutik saat diringkus di rumahnya di Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Selanjutnya, aparat menggiring lelaki mesum tersebut ke Mapolres dan memeriksanya di ruang unit PPA Satreskrim. Di hadapan pemeriksa, AP mengaku perbuatannya. Dia mengaku hilap, AP mengaku tak mampu membendung hasrat seksualnya ketika melihat 3 siswa yang saat itu berada tak jauh dari tempat ia berjualan. Langkah penyidik setelah didapatkannya laporan ini melakukan investigasi terhadap saksi-saksi yang ada dan juga mendatangi TKP tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara pelaku ini mengiming-imingi korban dengan sesuatu nggak? Untuk
Dari pemeriksaan sementara pelaku tidak mengiming-imingi korban, pelaku hanya memanggil korban agar korban membeli batagor tersebut. Kemudian di saat korban mendekat, pelaku langsung melaksanakan aksi kejinya tersebut dengan meremas bagian yang tidak seharusnya. Kasus pencabulan terhadap anak seperti yang dilakukan AP bukanlah peristiwa satu-satunya. Sebelumnya di Purwakarta terjadi peristiwa serupa. Untuk lebih lengkapnya, ikuti terus Singkap setelah jeda berikut. Pelaku langsung melaksanakan aksi kejinya tersebut. Meremas bagian yang tidak seharusnya. Paling lama 15 tahun penjara karena ini anak di bawah umur. Sepanjang tahun 2021, Polres Purwakarta menangani beberapa kasus pencabulan. Di antaranya pada bulan Juli silam, polisi meringkus seorang lelaki berinisial FBD di Kelurahan Cipaisan, Purwakarta. Lelaki ini mencabuli adik iparnya yang masih berusia di bawah umur. Kepada polisi, FBD mengaku berbuat asusila karena terpengaruh adegan video porno yang sering ditontonnya. Saat polisi memeriksanya, terjadi insiden. FBD melakukan percobaan bunuh diri. Dia melukai tangannya sendiri dengan menggunakan pecahan kaca. Beruntung saat itu petugas sigap. Upaya bunuh diri yang dilakukan FBD berhasil digagalkan. Namun demikian, tangan lelaki itu kadung tergores. FBD langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mantos. Upaya percobaan bunuh diri dilakukan FBD di dalam WC. Saat itu lelaki berusia 26 tahun ini meminta izin pergi ke WC untuk buang air kecil. Nyatanya, di kamar kecil itu dia melukai tangannya dengan pecahan kaca. Polisi yang melihat aksi nekat FBD segera mengambil tindakan. FBD pun luput dari maut. Aksi cabul FBD terungkap setelah orang tua korban melapor kepada pihak kepolisian. Orang tua korban menceritakan bahwa anaknya yang berusia 11 tahun sering mengeluh sakit di bagian organ vitalnya. Saat terus didesak, korban akhirnya mengaku sudah dicabuli oleh FBD. Korban dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum, dan hasil visum menunjukkan adanya kerusakan pada alat vital korban. Maka polisi akhirnya meringkus FBD. Kepada polisi, FBD mengaku perbuatan asusila terhadap adik iparnya dilakukan sebanyak 7 kali. Korban diiming-imingi akan diberi uang dan handphone. Pelaku melakukannya pada saat orang tua korban sedang tidak berada dalam rumah. Korban dan pelaku memang tinggal dalam satu rumah. Peristiwa lain terjadi pada Juni 2021 di Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret. Seorang pekerja serabutan diringkus polisi. Dia mencekoki siswi SMP dengan minuman keras. Selanjutnya, lelaki berinisial RS berusia 21 tahun itu mencabulinya. RS diringkus polisi setelah ibu korban melaporkan peristiwa yang menimpa anaknya. Aksi amoral RS dilakukan tidak jauh dari rumah korban. RS bersama sejumlah temannya mencekoki korban dengan minuman keras. Dalam pengaruh alkohol, korban dipaksa melayani perbuatan asusila RS.
Di Karawang, kasus pencabulan terhadap anak terjadi pada awal September silam. Pelakunya berinisial RC, seorang buruh serabutan berusia 23 tahun. Perbuatan durjana RC dilakukan terhadap anak berusia 6 tahun. Peristiwa bermula ketika pelaku menghampiri korban yang saat itu sedang berada di rumahnya. RC mengiming-imingi korban dengan memberikan sebuah boneka dan selanjutnya melakukan perbuatan cabulnya. RC diringkus polisi atas laporan ibu korban. Maraknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur tentu saja membuat masyarakat geram. Ya, menurut saya miris sekali ya. Jadi pertama, saya sebagai orang tua yang punya anak juga, dengan hal kejadian ini ada rasa takut untuk memilih di mana kita nanti akan menitipkan atau menyekolahkan, apakah mempesantrenkan yang benar-benar tempat itu aman bagi anak kami. Tapi ya lepas daripada ini semua, ini serta-merta kesalahan kita semua. Pengawasannya kan gitu. Apakah tempat itu pengawasannya benar kan itu, minimal 1 minggu sekali atau bagaimana, ada sidak, terus data yang di sekolah itu atau di pesantren itu yang sekarang istilahnya yang lagi viral lah kan itu. Apakah aparat hukum tahu data-data orang tersebut dari mana kan gitu, orang tuanya siapa kan gitu, seperti apa kan ada. Selamat ini tidak ada. Cuma kalau pengawasan itu kan seremonial saja, datang ada pengawasan nih ke sekolah ini, sehingga sekolah itu dibuat seolah-olah ya betul atau benar sesuai dengan aturan kan gitu aja. Berarti problemnya dari pengawasan kurang, Pak? Menurut saya pengawasan kan gitu. Saya rasa ya kayak sekarang kasus di Bandung saja. Kalau ini kan udah berlangsung lama, bertahun-tahun ya, bahkan ada sampai sudah melahirkan. Nah, kalau sudah melahirkan berarti kan butuh sampai 1 tahun 2 tahun. Terus pengawasan di mana? Terus ini pun ketahuan berkat dasar ada laporan ya dari orang tuanya, kepala desa di setempat. Sehingga kalau tidak ada laporan berarti kan tidak ada yang tahu terjadi. Tentang susila di bawah umur maupun dewasa itu menurut saya yang buta tentang hukum adalah salah besar, apalagi asusila yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Saya merasa geram sekali hingga saya menuntut kepada pihak yang terkait agar menindak tegas dan memberi sanksi yang sebesar-besarnya. Apa aja yang harus dilakukan oleh instansi terkait? Ya ditegakkanlah undang-undang tentang asusila dan perlindungan anak, karena anak tersebut kalau udah dilecehkan itu sama saja merampas masa depan anak tersebut, sehingga anak tersebut kedepannya selalu terngiang-ngiang, sehingga mental anak tersebut akan rusak, Pak. Para pelaku pencabulan terhadap anak melanggar Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka diancam hukuman penjara selama 15 tahun. Pasal yang diterapkan oleh kami yaitu pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana ancaman hukuman yaitu paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Karena ini anak di bawah umur. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang marak di wilayah Purwasuka melahirkan kegetiran tersendiri. Keluarga yang memiliki anak perempuan harus semakin meningkatkan kewaspadaannya. Kejahatan memang bisa terjadi di sekitar kita. Malah pada sejumlah kasus yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah orang-orang dekat. Orang yang sehari-hari dekat dengan korban. Singkap akan kembali setelah jeda. Pelaku langsung melaksanakan aksi kejinya tersebut. Mohon maaf, meremas bagian yang
tidak seharusnya. Paling lama 15 tahun penjara karena ini anak di bawah umur. Di Subang, dalam kurun Januari hingga Oktober 2021, Polres setempat mengungkap 35 kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Korban merupakan siswi SD hingga SMA dengan usia 12 hingga 16 tahun. Pelaku pencabulan terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya. Sepertinya semua orang akan setuju dengan pernyataan itu. Ya, hukuman berat diharapkan bisa jadi efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan perbuatan yang sama atau sebagai peringatan bagi yang lain agar tak coba-coba bertindak asusila hanya untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Saya mungkin selaku masyarakat sangat miris dengan hal-hal ini yang terjadi begitu marak, begitu banyak, dan sepertinya sangat luar biasa. Nah, tentunya untuk mensikapi masalah ini, saya sebagai warga masyarakat mengharapkan aparat penegak hukum bisa bergerak lebih cepat dan bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Artinya dengan hukuman yang seberat-beratnya bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku. Dan kalau bisa juga ada anak-anak di bawah umur, ini juga perlindungannya itu harus lebih ditingkatkan. Dan perlindungan yang paling utama adalah tentunya orang tua di keluarga atau keluarga, orang tua atau keluarga, karena orang-orang yang terdekat. Tapi itu tadi, pengawasan yang sangat melekat dari orang tua dan orang-orang terdekat itu sangat dipentingkan untuk mencegah hal-hal yang memang sangat tidak kita inginkan, yaitu adanya pencabulan anak di bawah umur oleh orang-orang terdekat. Mewakili mahasiswa di Kabupaten Subang menanggapi terkait pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum ya. Jadi saya mewakili mahasiswa berharap kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib itu untuk menghukum seberat-beratnya oknum yang melakukan pencabulan anak di bawah umur, karena itu tidak sesuai dengan moral. Ya, sangat meresahkan kayak gitu. Mudah-mudahan pihak berwajib dapat menghukum seberat-beratnya. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Purwakarta, Nur Aisyah Jamil angkat bicara soal maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Purwasuka, khususnya di Purwakarta. Ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa fenomena terjadi pelecehan seksual atau KDRT memang sering terjadi di Kabupaten Purwakarta. Ini adalah pemicunya sebagian besar dari ketidakharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir di situ, masyarakat juga harus hadir di situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketahanan keluarga itu penting untuk menciptakan situasi dan tumbuh kembang anak-anak kita agar bisa maksimal. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, bahwa pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja, tapi sebagian besar yang terjadi di Kabupaten Purwakarta itu adalah pelakunya orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, kita harus mampu memberikan edukasi kepada warga masyarakat, kepada tetangga gitu ya, yang ada di sekeliling kita, bahwa pelecehan seksual itu tidak boleh terjadi adanya. Dan anak-anak kita juga perlu kasih pemahaman bahwa ketika ada anak atau ketika ada orang lain yang memegang alat vital, payudara, dan hal-hal yang tidak biasanya kita lakukan, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, itu anak harus segera meminta tolong. Kita
perlu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana anak dan perempuan itu menjadi sosok yang memang harus diberikan peluang untuk tumbuh kembang dengan baik. Perempuan juga harus dikasih peluang-peluang untuk bagaimana dia mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Oleh karena itu, harapan saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai Ketua KPAI, menghimbau kepada masyarakat Purwakarta bahwa situasi di rumah itu kita yang mengendalikan. Harapannya adalah kita sama-sama menciptakan situasi yang kondusif agar anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, sehingga anak-anak bisa hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan pasal 82 ayat 1 Junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pengertian anak menurut perundang-undangan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemirsa, kriminalitas usianya sama tua dengan peradaban manusia. Di setiap zaman, di belahan bumi manapun, tindak kejahatan pasti selalu ada. Tak ada yang sanggup mengenyahkannya atau melenyapkannya perilaku jahat di dunia ini. Yang terbaik adalah bagaimana kita selalu waspada agar tak menjadi korban tindak kejahatan orang-orang durjana. Demikian singkap untuk edisi kali ini. Kita bertemu dengan episode lain yang tak kalah menarik. Saya Ganjar Rahardian undur diri. Salam singkap. Cipta TV selalu di hati.